Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Sofyan dari kelas X5, absen 5. Hari ini akan menjelaskan 10 soal dari tes ya. Tes apa? Ulangan Statistiska dan UTBK. Nah, ini diketahui ada sebuah tabel. Ini tabelnya 46, 50, 55 dan seterusnya. Dan diketahui frekuensinya. Di sini langsung saja dicari jumlah frekuensinya dan ditanya itu jika 40% dinyatakan tak lulus maka nilai tertinggi dinyatakan tidak lulus adalah, dengan kata lain kita harus nyari persentil 40 nya. Berarti buat nyari persen 40 kita tahu kita cari letak P40 nya, yaitu 40 per 100 dikali 60. 60 ini dapat dari jumlah dari frekuensinya. Kita hitung, kita coret dia dan mendapatkan 24. Lanjut kita mencari P40, tepi bawah ditambah letaknya dikurang frekuensi kumulatif sebelum per F kali I. Tepi bawahnya, kita cari dulu ini 24 ini ada di mana. Dari frekuensi kumulatif 24 itu ada di sini. Di sini. Jadinya tepi bawahnya itu 61 dikurang 0,5. 60,5 ditambah letaknya 24 dikurang 2 frekuensi kumulatif sebelum, yaitu sebelum 40 ini 20. Jadi 24 dikurang 20 per frekuensi pada saat itu 20. Ini 20. Terus dikali dengan panjang kelas 5, itu kita dapat contohnya 75 kurang 71 itu 4 tambah 15. 15. Setelah kita hitung, ini jadi 4. Ini bakal dicoret. Ini jadi 4. Jadinya 4 per 4 tambah 60,5. Nah, sehingga jadi 60,5 tambah 1 sehingga menjadi. Lanjut nomor 2, diketahui sebuah tabel data, diketahui titik tengahnya aja, titik tengahnya segini-gini dan frekuensinya 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita hitung terus jumlah frekuensinya itu kita jumlahin hasil 40. Terus yang ditanya itu nilai dari desil. Desil kelima adalah, nah pertama tuh ini kan cuma ditahu di tengahnya aja nih. Berarti kita tuh harus mencari jangkauan datanya. Gimana caranya? Coba kita misalkan gini. Masya Allah. Jadinya 31. Misalkan di tengah 31 sama 36. Ini kita buat antaranya ini 32, 33, 34, 35, 36. Nah, terus ini kan kita bagi dua nih. Nah, yang kita bagi dua terus dua angka di antara ini, nah ini adalah batas atas sama batas bawahnya. Berarti 33 ini batas atas dari 31 dan 34 ini batas bawah dari 36. Jadinya kalau kita hitung lagi, ini tuh naik dua kali. Jadinya ini mundur dua kali. Jadi batas bawahnya 29 dan batasnya 33. Yang ini batas bawahnya 34, batas atasnya nambah 2 jadi 38 dan seterusnya sehingga kita mendapatkan data satu ini. Nah, terus untuk kita cari, langsunglah kita cari desil 5-nya. Pertama kita cari letaknya dulu. 5 per 10 dikali jumlahnya 40 sama dengan 20. Langsung kita masuk ke rumusnya, TB tambah letaknya dikurang frekuensi kumulatif per F kali panjang kelas. Pertama 20 ini ada di mana? 20 ini ada di sini. Di titik tengah 46 itu batas bawahnya itu 44 sehingga tepi bawahnya itu 44 kurang 0,5. 43,5 ditambah letaknya 20 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 11. 20 dikurang 11. Nah, setelah itu 15 ini dapat dari frekuensinya 46 ini 15. Langsung kita masukin dikali panjang kelasnya. Dari mana dapat 5? 53 dikurang 49 habis itu tambah 1 dapat 5. Lalu kita hitung, ini coret. Jadinya dapat 43,5 tambah 9/3 sehingga dapat 43,5 tambah 3 hasilnya 46,5. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Pertama diketahui sebuah tabel begini ya. Sebuah nilai tengahnya 28, frekuensinya 3 dan seterusnya. Ini ada banyak, ada 5. Terus diketahui modus dari datanya adalah 39. Disuruh carilah nilai n. Nah, pertama kita harus tahu rumus modus itu apa? Rumus modus itu adalah tepi bawah ditambah L1 per L2 tambah L1 dikali panjang kelas. Nah, pertama kita harus cari tepi bawahnya di mana. Pertama kan modusnya tuh di sini. Yang paling banyak frekuensinya nih.
Berarti kita harus cari tepi bawahnya yang di sini. Berarti kita harus nyari batas bawah ini. Gimana caranya? Seperti cara sebelumnya, nomor sebelumnya, kita buat sebuah bilangan di antara 33 sama 38, 33 sama 38. Terus kita ambil tengah-tengahnya. Nah, terus angka di depan ini adalah batas bawah dari 38. Jadinya 36 ini adalah batas bawah dari 38. Sehingga karena batas bawahnya 36, kita kurangi 0,5, tepi bawahnya 35,5. Terus L1 frekuensinya 13 dikurang 6 itu 7. Terus L2 13 dikurang N, 13 min N ditambah L1 nya 7 dikali panjang kelasnya. Panjang kelasnya gimana? Ini kita bisa langsung aja 48 dikurang 43, atau ini kita lanjutin 2 lagi, sehingga kita 40 kurang 36 terus tambah 1 jadi 5. Nah lanjut, ini kan hasilnya tadi sama dengan 39 sesuai kata soal. Kita pindahin 35,5 jadinya 3,5. Terus kali 5 ini kita pindah ke ruas kiri, jadinya 3,5 bagi 5 sama dengan 7 per 20 min N. Terus kita kali silang ini, 3,5 kali 20 min N jadi 70 min 3,5 N. 7 kali 5 itu 35. Nah terus pindah ruas 70, jadi min 35 sama dengan min 3,5 N. Min 3,5 dipindah ke sini, jadinya N sama dengan min 35 per min 3,5 sama dengan 10. Gaskan lagi kita ke nomor 4. Diketahui nilai rata-rata pada tes FTK dari 10 siswa ada 55. Dan jika digabung lagi dengan 5 siswa, rata-ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut adalah, pertama kita misalkan dulu 10 siswa itu namanya A dan 5 siswa yang nambah itu namanya B. Berarti kita harus carilah B. Pertama diketahui kan kalau rata-rata tuh jumlah siswanya A kita bagi dengan banyak siswanya 10. Berarti A per 10 itu 55. Kita aljabarin sehingga nilai A nya itu 550. Terus yang digabung, kalau digabung tuh jadi 53. Jadinya A tambah B per 15 sama dengan 53. Di sini 15 karena jumlah anaknya itu jadi 15. Sebab anak per ini 10, ini 5 ditambah jadi 15. Kita aljabarin nih pindah ruas, jadinya A tambah B itu 795. Terus A ini kan 550. Jadinya kita pindah ruas, jadinya 795 kurang 550 itu 245. Apakah sudah selesai? Belum. Kita harus mencari rata-rata dari 5 siswa tersebut. Berarti kita cari rata-rata dari B itu 245 dibagi 5 sama dengan 49. Oke, kita di nomor 5. Diketahui nih simpangan rata-rata dari data ini 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4. Ini kita harus mencari nilai dari simpangan rata-ratanya. Nah, rumus dari simpangan rata-ratanya adalah sigma dalam mutlak XI dikurang X bar per N. Berarti pertama-tama kita harus cari X barnya berapa. X bar ini kita tinggal jumlahin aja semua datanya ini dibagi dengan berapa banyak datanya, 10. Kita jumlahin jadi 40 per 10 sama dengan 4. Nah setelah itu baru kita masukin ke rumus. Jadinya masing-masing ini 2 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 semuanya. Terus kita mutlakin. Nah langsung aja yang 3 kurang 4 ini ada 2 kali, ada 4. Yang 4 kurang 4 ini ada 4 kali, 5 kurang 4 ini 2 kali. Kita langsung terus 4 10. Lalu kita temukan nilainya 2 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2 sama per 10 sama dengan 8 per 10, sehingga hasilnya adalah 0,8. Lanjut ke nomor 6. Pertama diketahui skor dalam suatu ulangan harian dengan rumus Y sama dengan PX tambah Q, di mana P dan Q adalah konstanta. Terus ditahu itu modus dan simpangan rata teman-temannya itu 70 sama 50, dan modus simpangan rata-rata yang hasilnya itu adalah 95 dan 7,5. Maka tentukanlah nilai 2P min Q. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Skor mentah 70, simpangan mentah 5, skor jadi 95, dan simpangan jadinya 7,5. Kita gunakan rumus transformasi ya. Ini kan untuk skor, kita transformasikan untuk menjadi transformasi simpangan. Simpangan hanya menjadi perkalian saja. Yang kita masukkan yang jadinya 7,5, yang mentahnya 5.
Terus kita jabarin, P sama dengan 7,5 bagi 5 sama dengan 1,5. Nah, ketemu P ini, kita masukin lagi ke rumus skor ini. Sehingga kita bisa temukan nilai Q. Masukin lagi ke skor yang jadi, 95 sama dengan 1,5 kali 70 tambah Q. 95 sama dengan 105 tambah Q. Pindah ruas, jadinya Q sama dengan negatif 10. Barulah kita masukkan ke yang ditanya, 2P kurang Q sama dengan 2 kali 1,5 kurang negatif 10 sama dengan 3 tambah 10, sehingga jawabannya 13. Wait. Lanjut nomor 7. Pertama ditahu ada tabel ini. Ada tabel nilainya dari 40 49, ada 7, 50 sampai 50 ada 9 dan seterusnya. Dan diketahui jika persentil ke 50 adalah 68,5, maka N adalah, kita harus cari nilai N ini. Pertama, kita harus tahu untuk nyari persentil itu kita harus cari tahu letaknya di mana. Letaknya itu di P50 sama dengan 50 per 100 dikali jumlah dari frekuensinya. Nah, kalau kita jumlahin ini tambah ini, tambah, jadi 40 tambah N. Jadi kita langsung masuk aja 40 tambah N. Ini kan 50 per 1 jadi 1 per 2. Kita coret. Jadinya bagi 2, 20 tambah 1 per 2 N. Nah, baru kita masukin ke rumus persentilnya. P50 sama dengan tepi bawah tambah letaknya dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Ini 68,5 sesuai di soal. Kenapa 59,5 ini? Karena tepi bawah, karena kan diketahui persentilnya di sini 68,5. 8,5 itu ada di sini. Jadinya kita ambil tepi bawahnya yang paling dekat. Yang tepi bawah di 60. Jadi ini kurang 0,5 jadinya 59,5. LP-nya letaknya tuh ada di 20. Kenapa 20? Karena ini 20. Kita baru cari tadi 20 tambah setengah N yang ini. Terus dikurang sama 16. Frekuensi kumulatif sebelum ini 9 tambah 7 itu 16. Dikali panjang kelas. Panjang kelas itu dapat dari 99 kurang 90 terus tambah 1. Jadi 10. Terus kita aljabarin. Ini pindah ruas, pengurangan jadi 9. Ini 10, pindah ruas jadi pembagian. Dan N nya ini pindah jadi perkalian N. Jadi 9 per 10 N sama dengan 4 tambah setengah N. Ini saya ubah jadi desimal. 0,9 sama dengan 4 tambah 0,5 N. 0,5 N ini pindah. Jadi 0,9 kurang 0,5 itu 0,4 N sama dengan 4. Kedua ruas kali 10 sehingga 4 N sama dengan 40. 4 nya pindah ruas jadinya N sama dengan 10. Lanjut ke nomor 8. Median 7 bilangan yaitu 235, X, 789 adalah X. Manakah hubungannya tepat antara kuantitas P dan Q? Jadinya P itu adalah nilai X-nya dan Q itu rata-rata dari data ini. Nah, ini kan X-nya kan median. Jadinya kemungkinan X ini antara 5 dan 7. Jadi X itu bisa jadi 5, 6, 7. Kita ambil masing-masing kasus. Kasus X sama dengan 5. Kita jumlahin semuanya bagi 7 karena jumlahnya ada 7. Sehingga hasilnya itu 39 bagi 7 yaitu 5,57. Dari hasil ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa P itu lebih kecil dari Q. Ini untuk kasus 1. Lanjut ke kasus 2. X sama dengan 6. Ini tinggal tambah 1 aja. 40 per 7 sama dengan 5,7. Ini menunjukkan bahwa P itu lebih besar dari Q. Lanjut ke kasus ketiga. X sama dengan 7. Kalau jumlahnya jadi 41 bagi 7 sama dengan 5,8. Sehingga hasilnya itu P lebih besar dari Q. Nah, dari tiga ini ternyata hasilnya berbeda-beda, sehingga kita bisa simpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak cukup, alias jawabannya itu E. Lanjut kita ke nomor 9. Rata-rata nilai 6 siswa kelas A adalah 70, sedangkan rata-rata nilai 4 siswa kelas B adalah 60. Jika seorang siswa dari masing-masing kelas tukar, rata-rata menjadi sama. Selisih nilai yang ditukarkan adalah, pertama kita misalkan A sama B itu adalah siswa yang ditukar. Nah, 5X itu sama dengan 5 siswa kelas A yang tidak ditukar. 3X itu 3 siswa kelas B yang tidak ditukar. Jadinya kalau yang kelas A itu kan rata-rata 70. Berarti 5 siswa yang tidak tukar tambah yang ditukar itu bagi 6 sama dengan 70. 6 karena jumlah siswa ada 6 kan. Nah, terus kita pindah ruas ini. Pindah ruas yang A. Pindah ruas yang 6 dulu. Sehingga jadi 70 kali 6, 420. Pindah ruas A, jadinya 5X sama dengan
420 min A. Terus P tambah 3X sama dengan P tambah 3X per 4 sama dengan 60. Pindah ruas 4, 60 kali 4 240. Pindah ruas yang P sehingga menjadi 3X sama dengan 240 min P. Nah, dua persamaan ini kita simpan dulu untuk menentukan selanjutnya. Nah, ini kan ditukar ini. Ini 3 yang A sama P ditukar. Karena ditukar sehingga menjadi sama sesuai kata soal. Dibagi 4 dibagi 6. Karena banyak siswanya di sini 6, banyak siswanya 6. Di sini 4, banyak siswanya di sini ada 6. Nah, terus ini kita bagi 2 dulu. 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Nah, 3X ini kita masukin sesuai persamaan ini. Kita masuk jadi 240 min P sama 5X ini kita ubah jadi 420 min A. Sesuai persamaan ini. Nah, terus baru kita kali silang. 240 kali 3 720 min 3P plus 3A ini kali 2 840 min 2A plus 2P. Nah, terus kita pindah ruas. Yang konstanta aja kita pindah ke kanan semuanya, yang variabel kita pindah ke kiri, sehingga jadi min 3 dikurang 2P min 5P sama plus 3A ditambah 2A jadi 5A sama dengan 120. Kedua ruas kita bagi 5 sehingga menjadi A min P sama dengan 24. Dan itu adalah selisihnya. Let's go. Last but not least, mari kita ke nomor 10. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Jika satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Kita tahu P itu bilangan diganti dan Q itu 18. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Berarti kita tahu andaikan 3 bilangan itu A, B, dan P. Berarti rata-ratanya itu kan A tambah B tambah P bagi 3 sama dengan 16. Kalau misalkan P-nya diganti dengan 18 sehingga jadi A tambah B tambah 18 bagi 3, ini tuh bertambah jadi 2 sehingga 16 tambah 2 jadi 18. Kita kalikan 3, A tambah B tambah 18 sama dengan 54 sehingga A tambah B sama dengan 36. Kita lanjut balik lagi ke sini. A tambah B tambah P per 3 sama dengan 16. Masukkan A tambah B sama dengan 36 di sini. 36 tambah P dan 3-nya kita kali. Dengan jadi 48. Sehingga P sama dengan 48 dikurang 36 sehingga P sama dengan 12 dan Q 18. Dapat kita simpulkan bahwa Q itu lebih besar dari P. Thanks for watching. Sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.